Bismillahirrahmanirrahim walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan, yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik, oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Tes. Memori Bapak itu di mana? Ada suara. Ini nih loh, makanya kalian tuh bahannya aja udah salah. Pertanyaan yang udah ditanya, jangan ditanya lagi. Iya. Tanya yang lain. Iya, begini Pak Glenn, maklum. Mereka ini dari bahannya aja udah salah, Pak. Bahannya aja udah dari air mani hina. Terus kemudian mereka itu sering lagi ngambek orang ini, Bu. Mau hujat katanya, tapi dia berulang kali melakukan iya. Nah, ya begini, tanya lagi sekali lagi, Pak. Kami ingetin lagi, kalian dilihatkan dari air mani yang hina. Kalau gua bilang ya, kalian tuh pada waktu kalian tuh diciptakan, kalian itu udah kayak polisi aja tangkap maling. Pertanyaan yang udah ditanya, tanya ulang. Jangan kayak gitu. Kalian itu udah salah bahan kalau gua bilang. Ya udah, bahannya udah salah lah dari sononya. Ya, udah dari air mani hina, telinganya sering dikencingi jin, ada repot. Ya. Mana yang lebih hina? Tuhan yang kalian yakini diseret-seret tentara Romawi. Ya lebih hina yang mengawini bocil lah, Pak. Yang lebih bocil lebih hina. Bentar dulu, yang lebih hina lah. Ya lebih hina yang mengawini bocil. Jelas. Kalau masalah menghujat, kami juga bisa menghujat. Kan kamu nanya, kan kamu tadi bilang kalau misalnya ini kuasa kenapa diseret-seret, kamu bilang, terus kamu bilang lebih hina mana? Kamu bilang, ya aku jawab lebih hina emang ini bocil. Salahku di mana coba? Ada yang bisa jawab nggak salahku di mana coba? Aku kan ditanya, aku jawab apa adanya. Gimana kamu? Bukan menyetubuhi dia, menikahi aja. Pak, di mana namanya ya? Sekarang ada orang ya, dia nikahin nggak diapain, kecuali dia nggak normal, betul nggak? Kecuali kok nggak normal. Bahkan kalau umur 9 tahun pun itu belum pantas untuk dia papain. Gimana sih? Orang seperti itu ciri-ciri hyperseks. Itu DG itu. Kalau kami mengatakan semuanya ada data, kamu mengatakan Tuhan kami diseret-seret segala macam, mana datamu? Memang ada. Mana tunjukkan, jadi buka. Siapa yang menghujat? Yang punya data atau yang nggak punya data? Iya, seolah-olah kalian istilahnya bukan dari air mani diciptakan. Bukan seolah-olah, memang ada datanya. Pertanyaan itu, Pak Hasibuan itu, jawab dulu pertanyaannya. Kalau memang kami menghujat, bantah dengan datamu. Hasibuan, turun aja ke malu-maluin marga Batak. Turunin ya, malu aku lihat marga itu. Ada botol. Sukamu, nggak penting buat kami. Kau botol. Malu aku ngeliat ada orang botol di atas orang Batak. Malu serius. Ada orang Batak sebotol ini. Malu. Kau ingat berapa padri sana? Baca sejarah. Kau tanya sama orang-orang HKBP, orang mana, biar tahu kau. Orang Batak. Kita ngomong sama mereka tuh sama aja kita ngomong sama batu. Cobalah paham. Mending batu, Pak. Ngomong sama angin. Kalau kita ngomong sama batu, batu nggak bisa jawab, masih bisa kita tendang. Lah kalau angin? Enggak, dia tadi kan bilang lebih hina mana? Iya. Tuannya diseret-seret apa, dia bilang, terus aku tanya, ya lebih hina yang lagi bocil. Kok marah? Dijawab. Betul nggak? Salahku di mana? Siapa lagi nih? Rudi Islam Kristen, Rudi. Selamat siang, Bang Rudi. Ya, siang sore. Rudi Islam Kristen, Bang. Ya, Islam. Silakan, ada yang mau disampaikan, Pak. Oh. Siapa yang agak suara snoring ya? Tolong diam dulu. Ibrahim di kesempatan. Bentar ya, Pak ya. Kalau Ibrahim mau record, jangan doubling dong. Ibrahim diam ya. Kok nggak buat aku turunin ya? Ini siapa yang apa nih? Rudi apa si Ibrahim? Si Rudi, makanya aku bilang. Turun aja, benerin dulu. Iya, enggak sih ini si Rudi nih.
Si ini aja dulu nih, siapa nih? Laksamana Islam Kristen? Saya Islam. Kan Pak, ada yang disampaikan. Pak Laksamana. Pak Laksamana, apa mau dinyanyiin dulu? Laksmana, Raja Dengar nggak Pak Laksamana? Jangan ngopi-ngopi Pak. Kalau ngopi-ngopi Iya, dua iya. aja dulu ya. Bapak ada yang mau Bapak sampaikan? Saya masih mau ngasih apa namanya? Mengalah kepada yang lain dulu yang tanya, silakan. Oke, di bawah dulu ya Pak ya. Ini ada bagian di bawah nih yang mau bertanya. Makasih Pak. Ini Google, silakan Google, lanjut. Google Islam Kristen. Ah, Kak Faid, aku di bawah aja dulu ya biar yang lain naik. Iya ya. Google Islam Kristen. Nanti dulu. Google. Ini nggak jelas saya turunin ya. Yang mau naik ngantri loh. Tapi mau ngapain sih? Mau jadi koper gue di atas. Nah, tolong di mute dulu ya pangerannya. Tolong di mute dulu. Ibrahim ada yang disampaikan Pak, silakan Pak. Mau bertanya tentang yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal yang akhir itu? Apakah dia Yesus? Kalau dia Yesus, di mana Yesus itu dikatakan awal dan akhir? Sedangkan Yesus itu cuman 3 tahun hidup dia, semasa dia menjadi seorang Yesus. Bapak Coba. ada Alkitab nggak di situ Pak? Saya bukakan. Bapak bisa buka. Ya, Bapak baca sendiri. Yang lain tolong di mute dulu ya. Spain Solo Karim tolong di mute dulu. Siapa Di mute yang dulu, menulis awal dan akhir itu? Siapa? Siapa menulis Yesus? Tidak ada mengaku bahwa dia itu awal yang akhir. Ini Yesus itu adalah seorang utusan. barusan saya bacakan. Bapak nggak baca? Di Wawancara mana? 17 Siapa dan yang menulis? Saya tanya siapa yang menulis? Apakah Loh, semua teks yang Alkitab dikatakan itu yang awal yang akhir itu saksi-saksi original? mata, Pak. Jauh sebelum Quranmu. Kenapa Tidak ada saksi mata. Yang Ibrahim, awal yang pelan-pelan, akhir Pak Ibrahim. sangat dia hidup selama cuma 3 Sabar tahun. Pak Ibrahim. Tertib Pak Di Ibrahim, mana tunggu Yesus dijelaskan bisa Ibu Sofi lagi. dikatakan awal dan akhir? Nggak Wahyu bagus kau 1 ini. ayat 17 dan 18 banyak, Pak. Iya, saya Tunggu ngerti, dulu. saya paham itu ayat itu. Siapa yang menulis ayat itu? Sesungguhnya dia itu awal yang akhir. Sedangkan dia hidup cuma 3 tahun. Oh, Bagaimana itu betul, bisa Pak. dikatakan? Dia itu firman Allah, Pak. Sebelum Di mana dia firman Allah? Saya mau tanya, di mana dia firman Allah? Sedangkan dia cuma 3 tahun. Tugas dia aja tidak selesai. 3 tahun apa? Bagaimana dikatakan dia bisa dikatakan awal dan akhir? Pak, kamu bilang kan 3 tahun Orang-orang mana? Israel juga Pak, semuanya bentar. yang beriman kepada Bentar. Kamu bilang cuma 3 tahun, mana buktinya dari 3 tahun? Silakan keluarkan ayat. Kalau nggak ada 3 ayat, saya tahun turunin itu. kamu. Mana ayatnya? Ya, silakan Kamu kamu buktikan turunin. dulu. Kalau diturunin, Mana baca ayatnya? yang itu. Mana ayatnya? Kamu Masuk. jangan nyebar hoax. Mana ayatnya? Kamu kasih ayatnya dulu. Mana dia kata kamu 3 tahun? Makanya Apa yang kalian 3 itu tahun? harus teliti. Mana? Teliti. Kamu jangan pakai Tugas data, dia nggak pakai itu data di 3 sini. tahun. Turun aja ke kamu. Nggak usah. Ini ya. Kalau kamu masih bawa congor ya, jangan kamu tuh nggak malu-maluin sini kalau modal congor. Nggak level kami ngeladenin kamu. Kami pakai ayat, pakai data. Ya. Saya kasih, Kalau kamu kasih sedang contoh bilang, lah. gitu. Ya. Semua Alkitab itu Iya. dipenuhi oleh saksi-saksi mata. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua itu saksi-saksi mata. Paulus itu saksi-saksi mata. Mereka menulis apa yang mereka alami, mereka lihat, mereka saksikan. Terutama Rasul Yohanes. Ya, saya lebih percaya Alkitab yang ditulis pada zaman para rasul dibanding hadismu. Kamu taunya Muhammad, anaknya Abdullah, ibunya namanya Aminah dari siapa? Dari sirah-sirah Nabawiyah. Itu kapan? 270 tahun setelah Nabimu mati. Dari cerita-cerita orang. Hadis-hadismu itu cuma ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini. Itu bukan saksi mata. Ngerti? Jadi Alkitab itu tulisan kumpulan kesaksian para nabi dan para rasul. Dan mereka adalah saksi-saksi mata. Memang begitu Alkitab kami. Alkitab kami itu bukan buku gedebuk dari langit. mau 3 tahun apa ya? 3 tahun. 3 tahun dari kecil aja Yesus udah apa namanya ke Bait Allah. Dan dia pernah pun ya, dia pergi dicari sama orang tuanya. Kenapa? Dia dikerumuni orang-orang, dia beritakan firman. Benar nggak Bu? Itu dari kecil loh, masih loh. 3 tahun. Pelayanannya dia 3 Iya. tahun. Kehidupannya dia kita lihat 35 tahun di bumi ini ya. Barangan. Dan Alkitab itu yang nulis saksi-saksi mata. Jadi iman Kristen itu dibangun di atas tulisan kesaksian para nabi dan kesaksian para rasul. Itu emang iman kami. Iman kami itu bukan kitab gedebuk dari langit.
Ya, kalau kalian percaya kitab didebuk dari langit, ya itu silakan. Kami nggak percaya ada kitab didebuk dari langit. Bu, boleh nanya gak, Bu? Ya, Bapak siapa nih namanya sih? Mau nanya, Teman-teman di tap ya. Spain, Pak, Spain. 888. Silakan Pak Spen. Pak Spen Muslim apa Kristen, Ya. Pak? Muslim. Ya, mau nanya apa? Nabi Adam, Bu, diluan kan, Bu, dari Yesus, Nabi Isa. Pak, Yang cipta Nabi Adam, Bu, siapa, saya Bu? sudah mengatakan loh, Pak. Hmm? Eksistensi Yesus itu bukan pada waktu 2000 tahun yang lalu jadi manusia. Itu permulaannya dia menyusul jadi manusia. Dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Yohanes 17 ayat 5. Oh. Aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, itu bukan Yesus, Bu, itu Allah, Bu. Itu bukan Yesus, Bu. Itu Allah. Loh, Kalau Yesus, itu dia pun Yesus itu berkata Yesus sendiri. Yesus mengklaim sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yesus berkata, aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Dia itu sudah ada sejak kekal, Pak. Itu perkataan Yesus sendiri. Tapi setahu saya Yesus adalah utusan. Bapak jangan tahu-tahu Bapak, Pak. Bolak balik tadi aku sudah mengatakan ya, Pak. 10 kali nih Itu orang adalah kayak begini Firman bertanya. yang diutus ke bumi. Dia bukan utusan dari kalangan manusia. Kok botol sekali, saya perlu ulang-ulang. Tapi kok dia dilahirkan sama Maryam? Iya, karena Firman jadi manusia, Pak. Fitrahnya adalah harus dilahirkan. Kalau Yesus itu keluar dari botol, namanya jin. Gimana sih Bapak ini? Ya, kan Firman Nah, jadi kalau manusia, Pak. yang Sekarang saya sekarang Bapak, saya tanya Itu Bapak. menjadi manusia, Pak. Iya, Fitrahnya Tuhan manusia, itu tidak dia keluar dari dilahirkan. rahim seorang wanita. Kalau dia keluar dari botol, namanya jin. Firman itu bukan menjadi jin, tapi menjadi manusia. Bapak ini gimana sih? Tapi Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak dilahirkan. Maksud Bapak ini Allah itu tidak beranak, tidak beristri. Maksudnya Yang Allahmu dilahirkan laki-laki. itu kemanusiaan Gitu. aja, Bukan. Pak. Maksudnya Allahmu laki-laki, Allah. tidak beranak, tidak beristri. Ini Tidak makanya bisa. kalian itu ya, Beranak. Iya. kalian gitu loh, Dia teman-teman. Maksudnya Allahmu laki-laki, tidak beranak, tidak beristri. Ini loh teman-teman, Muslim, saya kasih tau Anda ya. Sebelum kalian itu mengkritik Alkitab, baca dulu Alkitab, jangan salah paham. Tapi saya punya Baca itu kawan muslim, Alkitab. Bu. Saya punya teman-teman rapat saya, Bu, mualaf. Dia yang tespol sendiri, Bu. Kalau Alkitab itu sudah dirubah-rubah, ada Alkitab baru, Alkitab lama. Loh, Jangan silakan, hoax Pak. ya, Silakan jangan kesini, hoax. tanya sama saya akan Iya. mualaf kalau dia bisa bukti. Jangan hoax kamu, Pak. Nanti ketampol Iya, sendiri sih. kamu, Pak. Ya, si Al-SWT aja baru mualaf tahun 700 loh, ketika Muhammad bersemedi di Gua Hira. Al-SWT jadi mualaf loh, sebelumnya dia nggak jadi mualaf. Ada pertanyaan kemarin kayak gini ya. Pertanyaan kemarin ya. Ini ya Loh, teman-teman ya. sebelum Pertanyaannya itu seperti ini, bagus pertanyaannya. Katanya, siapa yang menyembah Yesus pertama kali? Dia bilang. Aku jawab, oleh SWT dan Rasulmu. Aku bilang, nggak percaya mereka, Bu Sofi. Benar nggak, Bu Sofi? Nggak percaya mereka. Padahal benar loh, aku bilang loh. Tapi yang melengkapkan Alkitab tuh, Bu, Al-Quran. Enak aja. kebalik. Alkitab. Al-Quran itu Nggak ada adalah kebalik. kompilasi. Kebaliknya. Nah, otak Anda yang perlu diservis berarti. Mana boleh otak Anda Gimana yang- caranya? Kalau iya, Al-Quran, tahu nggak Al-Quran itu apa? Yang Anda maksud dengan Al-Quran, Al-Quran pusatnya itu, siapa? Al-Quran Biar aja itu dulu ditanya. mengacak-acak isi Alkitab kami, mengacak-acak isi Alkitab kami. Nggak ada, Bu. Benar Dia itu. acak-acak, Bu. Dia kasih lengkap. Bu. Iya, Al-Quran gini, Adam sampai dengan Isa dipaksa masuk Islam. Itu kan gila ya. Orangnya udah nggak ada, terus kemudian diislamisasi, kan konyol. Iya benar-benar. Itu Islamisasi tuh, masa ada di Islamisasi sih, ada Kita penolakan. Muslim tidak akan Bang percaya apa pemikir. yang kamu sampaikan. Muslim Bang tetap pemikir. Muslim, nggak percaya dengan Bang pikir, kepercayaan. enggak, Nabi Iya, ke iya. 1 sampai 25 mualaf. Iya, mualaf semua. Walaupun kalau mereka tuh Mualaf. mualaf. Nggak apa-apa. Di Nah, dunia kan itulah Bapak belum tahu menurut saksinya. aku, itulah keberhasilan Di akhirat, Pak, kita berjumpa di akhirat. Nabi 1 sampai 24 di mualaf. Di akhirat, ya. Pak. Ketemu di akhirat, Pak, kami di Akhirat. surga. Iya, Yang kami mana? di surga Yang mau mana? ketemu kau neraka, Oga kan ketemu. Bukan jadi Ketemu neraka. di akhirat, Pak. Ada Nggak akan masyar. ketemu kita, Pak. Ada masyar. Siapa yang nanti yang benar, siapa yang salah, Pak? Lah Allah, Sudah pasti Allah kami ente yang aja benar, salah Pak. terus. Tuhan kami turun menebus dosa kami. Sudah pasti kami yang benar dong. Sudah pasti kami yang di atas. Oke, saya buktikan Ya, ya, di Pak. dunia kan, Bu, di dunia, Bu. Ingat dulu yang Muslim. Saya buktikan, Pak, dari dalam Qur'anmu sendiri bahwa para nabi itu tidak pernah menyembah Tuhan yang namanya Allah SWT. Bahwa para nabi itu tidak pernah. Ya. Lihat dulu, Pak. Saya tanya sekarang sama siapa nih, si Spain ini. Siapa nama Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Pak? Lihat PC Beno. Pak Spain, siapa nama Allahnya Musa, Pak? Halo.
Halo. Bentar, si Spen ini yang mau ke Padang Mahsyar. Dia udah buru-buru nih mau ketemu 72 bidadari. Kurukiah dulu dia. Pak Spen, aku tanya, siapa nama Allahnya Musa, Pak? Pak Spen, kau ini ya, disuruh ngomong nggak ngomong, aku ngomong kau ngomong, ih. Siapa nama Allahnya Musa? Nggak sampai hati dia menjawab. Allah. Nama Allahnya Musa Allah, ngaco. Allah yang turunkan mujizat pada Musa dengan tongkat dia. Enggak, Pak. Bapak baca kitab Taurat Musa di Keluaran 3. Ya, itu kisah Musa sendiri yang nulis dengan tangannya. Musa berkata ketika dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, Musa bertanya, "Siapa namamu?" Lalu Allah menjawab apa? Ehyeh, Asher, Ehyeh. Aku mau menjadi apapun bisa, kata Tuhan. Artinya I will be what I will be. Lalu Tuhan berkata gini, katakan kepada umat Israel, Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Betul nggak, Bu Winep? Banget banget, Bu. Nama Allahnya Musa itu Yahweh, Pak. Yahuwah, Yod-Heh-Vav-He. Gak pernah namanya Allah. Ya sih, pernah tuh yang ibu cakapkan tuh. Nggak ada Musa. Memang kita beda, Bu. Loh, enggak. Sekarang saya tanya, Pak. Allah SWT, Bu. Saya tanya, Pak, di dalam Quranmu itu ada 2 orang yang sebelum lahir diberi nama sama Allah di surat 3 ayat 39. Pertama, Allahmu itu menyuruh Jibril datang kepada Zakaria untuk menamakan anak yang akan dilahirkan istri Zakaria baginya adalah Yahya. Yang kedua, Allahmu menyuruh Jibril diutus kepada Maryam dan mengatakan anak yang akan dilahirkan itu namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Betul nggak, Pak? Jadi kenapa Isa dipanggil Allah pula? Punya Tuhan Yesus. Sebentar nih. Satu-satu saya mau buktikan bahwa para nabi tidak pernah menyebut Tuhan namanya Allah. Sekarang saya tanya, Pak, kenapa Allahmu menyuruh si Jibril 50.000 tahun perjalanannya dari langit ke-7 sampai ke bumi ini, belum PP, hanya untuk memberitahu kepada Zakaria, jangan namai anakmu Bambang atau Joko, namai anakmu Yahya. Dan dia mengatakan kepada Maryam, namai anakmu Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, Pak, apa arti nama Yahya dan apa arti nama Isa? Mengapa nggak boleh dinamakan Spain, Bambang, ataupun Ricky Martin, Pak? Kenapa nggak boleh nama Ricky Martin, Pak? Apa arti nama Yahya dan Isa? Loh, kalau Bapak bisa jawab, saya kasih kata siar, Pak. Ya, bentar, matiin dulu. Saya jawab ya, Pak ya. Ya. Di dalam Quran surah 6, surah binatang ternak ayat 85. Di situ ada 4 nama yang disebutkan oleh Allahmu. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Keempatnya adalah orang-orang yang soleh. Saya kasih tahu Anda, Pak. Keempat nama yang ada di surah binatang ternak ayat 85 itu merupakan nama teoforik. Tahu nggak nama teoforik? Dan pasti nggak tahu orang kali nggak belajar. Nama teoforik adalah nama yang memasukkan nama sesembahan atau nama Allahnya ke dalam namanya. Contoh, Abdullah itu adalah nama teoforik, memasukkan nama dewalah, artinya hambanya dewalah. Abdul Alat itu artinya hambanya dewa Alat. Abdul Uzza itu artinya hambanya dewa Uzza. Abdul Manaf itulah hambanya dewa Manaf. Itu nama-nama teoforik. Yonatan termasuk nama Tuhan kita Yeshua itu nama teoforik. Saya kasih tahu Anda, Pak. Keempat nama yang disebutkan di dalam surah binatang ternak ayat 85, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, ini adalah nama-nama teoforik. Ya, artinya bearing God's name. Ibu, itu yang Ibu sebutkan itu nama-nama. Zakaria itu artinya Yahweh remembers me. Yahweh mengingatku. Ya, dari kata zakar yang artinya mengingat, yang menjadi bahasa Arab zikir. Kemudian Yahya, itu nama aslinya adalah Yohanan. Itu orang Israel, Pak. Yohanan atau Yohanes Pembaptis, itu artinya Yahweh is gracious to me. Yahweh itu bermurah hati kepadaku. Isa itu tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Artinya adalah air mani kuda dalam bahasa Arab. Karena dia bukan orang Arab. Nama aslinya adalah Yeshua Hamasiah. Ya, Hamasiah atau Al-Masih itu gelar, bukan nama. Yeshua itu artinya Yahweh is my savior atau Yahweh juru selamatku. Makanya Gabriel datang kepada Maria di dalam Alkitab kami dan berkata, Maria, namai anak itu Yeshua, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu Elias di dalam surat 6 ayat 85, itu nama teoforik, Pak, itu Nabi Elia. Artinya Yahweh adalah Allahku. Itu arti namanya. Enggak, nama anak itu Immanuel bukan Yesua ngarang. Pak. Dari nama-nama nabi. Immanuel bukan Yesua ngarang. Apa? Ngomong apa sih orang ini? Saya buktikan ya, Pak, bahwa nabi-nabi itu tidak pernah menyembah Allah. Ya. Ibu, itu salah sudah tuh, Bu.
Ibu salah dah. Namanya Yahweh, bukan Allah. Ngerti kau? Makanya nama-nama nabi itu nggak ada menggunakan nama teoforik Allahmu. Nama teoforiknya adalah Yahweh. Ibu dengar dulu, kami tidak akan percaya kalau Gantian lah bicaranya kalau boleh. Iya, Bu. Jelas tadi saya sudah membuktikan, Pak. Ya, bahkan nama ibunya Musa di dalam Alkitab kami adalah Yokebed. Tapi kamu tidak memberikan waktu untuk kami bicara. Yokebed itu artinya apa? Kemuliaan. Shalom. Ibu. Malaikat Jibril memberikan nama anak Maryam itu Ada nabi itu. asli. Tapi kalian ubah jadi Yesus. Salah itu. Iya, betul. Siapa yang ngomong barusan? Pangeran ya? Memang betul pangeran. Saya minta Sokong pangeran. Ini kadrun-kadrun ini ya, kalau dinaikin bareng-bareng menyerang kayak begini nih, bikin rungkat. Nggak bisa turunin. Bu, kami nyatakan yang betul, yang kami percaya, Bu. Dengerin dulu Bu Sophie menceritakan, menjelaskan. Kan kalian bertanya siapa nama Allah, nggak pernah orang-orang menyembah Allah. Dijelasin. Salam. Tutup dulu Pak Beno, tutup dulu mic-nya. Terbukti dari nama Yahya, anaknya Zakaria, dari nama Yeshua, itu nama-nama teoforik, Pak. Itu nama yang memasukkan nama Allahnya di dalam nama mereka. Gak pernah, kalau mereka menyembah Allah itu bukan Zakaria, namanya Zakarullah namanya. Ngerti kau? Ya, Nabi itu gak pernah menyembah Tuhan namanya Allah. Ya, kalau mereka Biasa, Bu, fokus semuanya kali, Bu. Kami tetap beriman, Bu, tidak percaya semuanya itu, Bu. Bisa diam nggak, Speng? Terserah kamu mau percaya apa enggak, itu derita lu, emang gua pikir. Iyalah, sama lah, Ibu pun tidak percaya juga. Lo nggak percaya, kenapa? Karena terbukti Allah sendiri mengutus Jibril di dalam Quranmu memberi nama anak itu Yahya. Lah Yahya itu artinya Yahweh bermurah hati kepadaku. Yahweh itu nama Allahnya Israel. Bagaimana mungkin aku bisa percaya Tuhan namanya Allah, Tuhan negeri Mekah? Ya nggak percaya. Ya, terbukti namanya Yahya dan Zakaria. Itu nama-nama teoforik. Ya. Jadi mereka menyembah Yahweh, bukan menyembah si Allah. Kalau mereka menyembah Allah, namanya bukan Zakaria, tapi Zakarullah. Ajar habis Bu Sufi. Menghibur aku rupanya. Lawak aku ini. Ya salam tawa, Bu. Kita juga pengen belajar. Makanya kalau yang ribut tuh. Bentar ya, ini Pak Vicky Kristen ya? Kalau Pak Beno ya? Silakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan Pak. Oh, Pak Vicky Muslim. Pak Beno yang Kristen ya? Silakan Pak Beno. Iya, Muslim, ya. Iya, mau tanya. Siapa tadi? Pak Vicky ya? Bentar dulu, enggak. Pak Vicky yang Kristen ya tadi ya? Pak Beno, ini Bapak snoring, Bapak ngerekam ya? Benerin dulu visinya, Pak. Benerin. Enggak, pakai apa? Pakai salun. Apa? Pakai apa? Snoring, Pak. Benerin dulu. Tuh. Oke. Turun dulu dah. Benerin dulu. Ganggu. Siapa yang musik tadi? Pak Robert, Islam Kristen, Pak. Kristen, saya mau nanya sebenarnya, tapi ini khusus untuk yang ini ya, Muslim ya? Iya, kalau internal nanti aja ya Pak, ya ini banyak yang nganterin saudara kita Muslim. Enggak. Gimana Bu Sophie? Mau tanya apa? Oh iya, silakan. Ini mengenai Isa Al-Masih, masalah organisasi kan dari keputusan pemerintah kan bahwa Isa kan diganti nama Yesus Kristus. Masalah organisasi gereja, kan ada gereja yang namanya Isa Al-Masih, apakah itu diganti juga? Ya kalau perlu diganti aja supaya tidak menimbulkan konflik. Karena Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon kurma loh. Dan Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Isa itu kalau manggil Musa Om. Berarti kan harus ada dari bapak-bapak gereja kan harus komunikasi koordinasi gitu kan untuk berubah nama gereja itu. Itu kan gereja tertentu Pak. Kita tidak bisa menyimpulkan ataupun apa gereja itu. Udah nggak Bu Sophie? Sebenarnya dari gereja Isa Al-Masih waktu itu sudah pernah memberikan pernyataan. Mereka itu kan dari gereja berbahasa Cina ya, kalau nggak salah apa gitu asal muasalnya. Ya, asal namanya Cina Bu. Asal namanya Cina. Berarti di Indonesia kan. Dan kemudian mereka sudah menyediakan nama-nama gereja itu lah. Dipilihlah gereja Isa Al-Masih pada waktu itu. Cuma seperti itu aja. Tapi kan sekarang ini dunia internet berkembang dan kita memprotes loh, Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun, lahirnya di bawah pohon kurma di Yeriko. Beda berapa kilometer tuh jaraknya jauh. Ya. Beda zaman juga. Ya. Dia lahirnya pada zaman Musa lagi, keponakannya Musa dan Harun di dalam Quran. Ya. Ibunya Isa itu adalah Maryam, saudara perempuan Harun, anaknya si Imron. Lah Imron ini bapaknya Musa dan Harun. Jadi itu Pak D-nya Musa dan Harun itu Pak D-nya si Isa gitu loh. Nggak cocok nih ya, beda. Isa bukan Yesus.
Betul, Bu. Jaraknya berapa kali bolak-balik malaikat ke surga ya? Surga bumi. Ya, mereka tapi mereka jadi Muhammad ini memang ini terbukti tulisan manusia ya Quran itu. Gitu ya. Karena Muhammad ini nggak bisa membedakan antara Maryam, saudara perempuan Harun. Kan Imron itu kan memang punya 3 anak. Maryam, Harun sama Musa yang paling kecil. Lah, si Maryam ini, saudara perempuan Harun ini dikira Muhammad ini Maryam ibunya si Isa, Pak. Salah sejarah dia. Gitu, ya. Itu beda waktu 1500 tahun pula. Gitu. Jadi jelas ya Pak, hanya orang Kristen tuh botol kalau mualaf ya. Tadi saya Kristen mualaf ya karena kebotolannya. Makasih Bu ya, saya langsung turun Bu. Makasih. Salam. Pak, Salam. Jadi ya terserah aja ya kalau GIA mau mengubah nama denominasinya, tapi itu kan bukan urusan saya ya. Tapi memang mereka punya sejarah, cuman memang itu akan menjadi batu sandungan ke depan. Artinya apa? Artinya karena kita semuanya sudah terbuka, Isa itu bukan Yesus gitu loh. Ya, sekalipun ditujukan untuk nama yang sama tapi kisahnya sama sekali berbeda, beda zaman juga. Yesus itu abad pertama bukan pada zaman Musa gitu loh. Ya, udah beda 1500 tahun. Isa udah mati disalib pada zaman Musa, Yesus belum lahir gitu loh. Bu, tapi Bu, ada yang bilang pendeta yang bilang katanya Isa dan Yesus itu sama Bu. Jadi bagaimana itu Bu? Iya, banyak pendeta yang nggak baca Quran Pak, mereka nggak ngerti Islamologi. Sekarang saya tanya sama Bapak, mau nggak Tuhan Yesus Kristus kita yang ada firman menjadi manusia, yang mulia itu, disamakan dengan Isa yang botol itu Pak? Yang lahir di bawah pohon kurma, mau nggak? Nggak mau lah. Mau disamakan dengan Isa yang diserupakan, yang lari pengecut, yang diangkat dari atas genteng rumah? Nggak mau, Isa itu menurut mereka diserupakan kok. Dan Isa itu dibunuh pada zaman Musa. Baca surat An-Nisa ayat 153 sampai 157. Bani Israel pada zaman Musa itulah yang membunuh Isa Al-Masih. Maukah Tuhan Yesus kita yang mulia, yang sudah mengorbankan dirinya disalib bagi kita, disama-samakan dengan Isa? Apakah Tuhan Yesus sama seperti kisahnya Isa menerima kitab Injil pada waktu bayi? Sesuai dengan surah 19 ayat 30, Isa itu pada waktu bayi udah bisa ngomong, usianya masih 40 hari, belum punya gigi. Lalu Isa ngomong gini, mama, aku dijadikan nabi dan aku diberikan kitab. Mau kita sama-samakan Tuhan Yesus kita dengan Isa? Enggak sudi. Tapi kan Bu, itu dalam Islam mujizat Bu. Kan semua nabi kalau dalam Islam punya mujizat Bu. Saya tanya, mujizat, Bapak tahu nggak Isa? Kamu Islam apa Kristen sih? Bapak tahu nggak Isa? Kamu Islam apa Kristen? Coba jawab dulu pertanyaan Bu Winef. MHW. Hah? Ya Bu. Islam. Oh, kamu Islam kok ngomong tentang pantesan ngarep Bu. Ngarep. Saya kasih tahu kamu MHW, Injil itu bukanlah sebuah kitab. Injil itu seorang pribadi namanya Yesus. Coba saya tanya sama kamu, apa arti Injil? Coba kamu jawab MHW. Injil itu artinya apa? Ayo, siapa yang muslim di sini? Jawab, Injil itu artinya apa coba? Bingung saya Bu Sopi, kok pada telat-telat, pada telmi-telmi ya. Laksamana, Islam Kristen. Laksamana, Solo Karir, Islam Kristen. Solo Karir. Pak Solo Karir. Pak Solo dipanggil malah langsung ngopi nih. Islam Kristen Pak. Kristen dulu. Bentar ya, Laksamana Islam Kristen. Islam. MHW Islam Kristen. Islam tadi. Islam. Oh, G-Boy Islam Kristen. G-Boy, nggak dengar suaranya. Islam Kristen Pak. Aduh. Islam, iya. Bentar, Laksamana dulu, silakan Pak. Silakan Pak Laksamana. Injil artinya apa Pak? Jawab Pak. Ngopi lagi, dia cari Google pula. MHW. Kok tanya sana di Google itu? Injil artinya apa, woi? Kita Muslim, silakan. Siapapun yang bisa jawab, silakan. Injil artinya apa? Ini kenapa Muslim gak ada yang tahu ya arti Injil ya? Heran gue. Katanya kami harus mengimani kitabullah, kitab-kitabnya Allah. Apa itu kitabnya Allah?
Taurat, Bu Sophie, Zabur, lalu Injil dan Quran. Arti Injil apa? Coba arti Injil. Arti kata Injil itu apa? Lama sekali kalian nggak jawab-jawab. Ini Muslim. Kita mau tunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini kalian nggak bisa jawab. Ayo. Komal-komal mereka. Nomor 1 mereka jawabnya. Kayak mereka paling bener. Di sini pada mingkem. Kalian itu ya ditanya arti Injil nggak ngerti, tapi selalu di mana Bu Sophie Yesus berkata akulah Tuhan sembahlah aku. Nanti ketika kita ditunjukin dia mengatakan akulah yang awal dari itu yang nulis siapa Bu Sophie? Yohanes. Ketika ditunjukin Yohanes saksi mata, kita dimasukkan Bu Sophie. Ya udah kita aja. Capek deh kita. Paulus yang menyesatkan. Ayo apa arti Injil? Lah, TMHW malah keluar. Ini gimana nih satu-satu berguguran? Mereka ini. Hah? Enggak tega. Ini yang antri banyak ini ya, antri naik. Ini dia tadi bisa satu nggak berhenti-berhenti, ini masih banyak antri di bawah 10 harus ada. Kalau saya memperhatikan teks macam-macam bisukan. Ya macam-macam kalian. Tuhan kami kalian hina bisu. Oh, ayo. Itu kan dia seperti Ahmad Dedat. Ayo silakan yang Muslim jawab. Siapa? Betul. Siapa? Selamat tengah hari. Silakan Pak. Ya selamat tengah hari, Mas Abdul, Mas Sapir. Silakan Pak. Injil itu kabar baik. Kalau menurut orang Inggris itu macam to gospel. Betul tidak? Saya Islam, Pak. Islam jangan nyontek dong. Kok nyontek mulu sih dari Kristen? Saya Islam. Lah iya kenapa Bapak nyontek? Di dalam Islam Injil itu kan sebuah kitab, Pak. Siapa yang nyontek? Aku tidak nyontek. Loh, arti kata Injil, Pak. Arti kata Injil apa? Jangan diserang terus dong. Iya, Harus dijelaskan. Injil itu kan untuk kabar baik. Dijelaskan. Injil itu bahasa Arab atau bahasa mana, Pak? Injil itu ya bahasa Indonesia. Kita kan di Indonesia. Aduh. Aslinya, Pak. Kan kita bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia lah. Kalau di Bani Israel yang kita cakap Bani Israel. Loh, aslinya kata Injil itu dari mana coba? Bapak jelaskan. Kalau aku sih ya tidak paham pasal itu. Ih, kenapa nyontek? Oh, nggak paham arti kata Injil kok bisa Aku tidak nyontek. Buat apa mau nyontek? Sekarang mana di dalam Quran? Udah dijelaskan, udah nggak jelas lagi. Pak ya. Ya mana di dalam Quranmu Injil itu artinya kabar baik? Coba tunjukin sama saya. Atau tidak ada? Ya nggak ada, orang Bapak tanya ke Google. Tidaklah, buat apa nanya ke Google? Ya mana? Tunjukin sama saya arti kata Injil mana? Oke, sekarang saya tanya ya. Ini siapa sih ini suaranya? Aduh, ini banget. Weh. Dimit dulu. Saya tanya sama tadi yang jawab. Saya tanya sama si Abdul ini. Injil itu artinya kabar baik. Pertanyaan saya, kabar baiknya tentang apa, Pak? Pak Abdul, tadi bisa jawab Injil artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa, Pak? Cari lagi Google. Cepet deh. Kabar baik tentang apa, Pak? Kabar baik dapat lotre. Hah? Kabar baik dapat lotre ini saya kasih tahu Anda ya. Kabar baik dapat mobil, dapat undian berhadiah, dapat lotre, dapat istri baru keempat. Ya, kalau di Kristen bisa 500 istrinya. Oh, di mana dikatakan Kristen bisa 500 istrinya? Botol. Saya tanya sekarang sini. Injil artinya apa coba sama yang muslim-muslim? Mana tadi? Nyari di Google, nyontek tapi nggak tahu artinya. Pertanyaan saya, Injil artinya apa coba nih yang muslim-muslim jawab? Anda juga sama nyontek di buku-buku kok. Hah? Nyontek di buku-buku? Buku apa? Sembarangan lu. Gua waktu sekolah ya dari SD sampai lulus kuliah gua nggak pernah nyontek.
Iya, nggak pernah nyontek. Terus yang dibaca apa? Yang dibaca batu, tembok. Nggak Ya pernah, buku kalau lah. ulangan nggak pernah nyontek. Kenapa? Beda nyontek sama baca. Loh sekarang saya tanya, Injil artinya apa Pak? Injil artinya apa coba? Saya tanya. Jelas dia itu kabar baik gitu. Kitab yang diturunkan Di mana kepada dikatakan Injil itu kabar baik di dalam Quranmu? Ya. Mana jawab, woi? Jawab. Jawab Pak, kabar baik tentang apa? Saya tanya. Injil itu kabar baik tentang apa Pak? kabar baik tentang diturunkannya Nabi Isa. Diturunkan Nabi Isa. Sekarang saya kasih Bapak layar besar. Buka kamera Pak, buktikan. Buktikan Bapak dapat data dari mana tadi? Pernyataan Bapak itu. Mana buktinya Injil artinya kabar baik diturunkannya Nabi Isa mana? Cari aja di Google juga banyak. Parah nih. Parah. Apa yang parah sih, Bu? Jadi Injil itu benar, itu kabar baik, itu karena itu. Iya, Iya, orang mereka juga pasti baca buku. Masa yang dibaca tembok, orang sekarang baca di Google wajar Di lah. Alkitab ada Pak, arti kata Injil. Karena Alkitab kami berbahasa Yunani aslinya. Nah, kita di situ tuh. bahasa Yunani. Sekarang saya tanya, sebentar. ada kabar Bahasa baik Yunani tentang kok apa sekarang kalau nggak ada bahasa Yunaninya. Anda tahu? Kabar baik tentang apa kalau Anda tahu? Saya tanya. Salah lagi bahasa Yunani. Itu penyelamatan manusia yang berbeda. Jawab satu-satu, jangan bareng-bareng ngomongin. Kabar baik tentang apa saya tanya? Bahasanya bahasa Ibrani, orangnya orang Indonesia. Yunani. Hah? Yesus orang Yunani? Botol kali. Bahasanya bahasa Ibrani dong. Loh, Alkitab perjanjian kami dalam perjanjian baru kami dalam koine Greek Pak, bahasa Yunani koine. Bukan bahasa Ibrani. Sebelum bahasa Yunani itu dulunya bahasa Ibrani, sebelum ditranslate ke bahasa Yunani. Oh, nggak ada Pak. Ini goblok banget ini. Turunin aja, Fit. Ada berbahasa Ibrani. Sembarangan kok. Udah bodoh, nyaring lagi. Gini, teman muslim, Injil itu bahasa Arab atau bahasa apa? Injil itu dari Sim. bahasa apa? Saya mau tahu kalau kalian nggak. Injil itu bahasa Arab atau bahasa apa tuh, Slim? Kalau di Arab itu Al-Injil atau kitab Injil. Iya, Injil itu bahasa Arab atau bahasa yang bukan bahasa Arab? Arab dong kalau di kita. Aduh, pengen ketawa. Injil bahasa Arab katanya Bu Winef. Iya. Tapi benar. dengan PD-nya mengatakan Injil artinya kabar baik ya. Coba heran nggak gua? Yang berisi tentang penyelamatan orang-orang berdosa seperti kalian-kalian ini. Nah, Satya gini loh, artinya si Allah tuh nggak konsisten. Katanya Injil itu bukan bahasa Arab, Injil itu bahasa Yunani. Nah, sedangkan Al-Quran semuanya diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas dan terang. Jadi oleh SWT itu nipu kalian gitu loh. Nipu kalian kenapa? Karena ya ternyata Injil bukan bahasa Arab. Injil itu bahasa Yunani. Kok bisa Al-Quran kalian memasukkan bahasa Yunani terus kemudian kalian bilang semuanya bahasa Arab? Kalian juga umat terjemahan. Iya kan, kalian umat terjemahan. Kenapa? Injil itu bahasa mana? Injil nggak ada Injil bahasa Arab, Dodol. Nggak seperti bahasa yang di Indonesia kan, tapi tidak mengetahui apa bahasa aslinya. Betul. Itu kalian di Al-Quran kalian. Iya, betul. Injil makanya Injil bahasa Arab atau bahasa Yunani? Dari kisahnya bahasa Yunani ya. Nah, kenapa? Tapi dijelaskan. Tapi si Allah bilang di dalam Al-Quran. Enggak. Iya, jelaskan dalam Al-Quran. Oke, apa tulisannya? Apa tulisannya Injil? Tulisannya gimana Injil? Angel. Bentuk bahasanya angel ya. Allah Injil. Gitu tulisannya. Jadi buat kami ya cukup dipercaya bahwanya kitab itu diturunkan untuk orang-orang ya. Nah, itulah botolnya kalian. Itulah botolnya kalian kan. Enggak, Pak. Kalian udah kalian udah rampok loh. Botol, kita bicara ketuhanan. Loh, emang iya gimana caranya? Gimana caranya Tuhan bisa mati dibantai sama orang Yunani, sama orang Israel, sama orang Yahudi. Terus diakui oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kami, dia mau mati. Iya. Kita urut aja deh dari ketuhanan aja, jangan langsung kitab yang diturunkan. Oke. Dari ketuhanan ya. Kata Allah SWT itu kapan muncul? Kata Allah SWT itu kapan muncul? Semenjak alam semesta ini belum ada, Allah itu sudah ada, Bang. Kata Allah SWT dalam bahasa Arab itu kapan muncul, Dek? Kenapa, Bang? Kata Allah SWT dalam sejarah dunia yang tercatat itu kapan munculnya? Oh, dari zaman Nabi awal Nabi Adam sudah ada itu, Bang. Iya, kapan? Udah ada kapan? Dari zaman kapan? Apa buktinya? Semenjak penciptaan alam semesta ini belum ada. Allah itu sudah ada. Itulah tololnya Anda ya. Dan dipakai dari bahasa Arab ya. Dibuat untuk memudahkan agar proses melapaskan tentang Tuhan itu dimudah. Sebelum bahasa Arab nama Allah
Aku lebih mudah mengerti. Oh iya, aku dijelaskan ini bahasa Arab dipilih, bahasa terpilih. Sekarang ada dia. Oke, yang bahasa kan. terpilih. Betul. Ya. Jadi Allah SWT fasis seperti itu. Allah SWT fasis seperti itu. Sebelum dia berganti nama beridentitas dalam bahasa Arab, dia bukan nama bahasa apa? Kita nggak mempermasalahkan namanya, mau namanya siapa disebut di negara Oke. Masalah ketuhanan aslinya seperti apa gitu kan yang saya pengen tahu. Aslinya. Oke, saya bisa nggak nyebut Allah SWT Anda Remon? Dulu Bang, jangan Anda berbicara. Sekarang lagi dijelaskan. Kalau dua-duanya bicara, kita yang mendengarkan juga bingung. Satu-satu Bang. Ya. Oke, saya giliran saya ya. Kita bukan umat bingung Bang. Giliran saya ya. Kalau Anda nggak bingung, giliran saya. Oke. Kata Allah SWT itu kan harus dalam bahasa Arab. Ya kan, bahasa Arab itu kata al-SWT itu baru ditemukan abad pertama. Oke, secara antropologi, secara etimologi, berarti abad pertama itu artinya ada 4.000 tahun al-SWT tidak menggunakan nama al-SWT. Secara sejarah ya, secara pengetahuan, secara sains supaya Anda nggak bingung ya. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Sebelum al-SWT mengarabisasi dirinya, menjadikan Arab dirinya, menjadikan fasis, Tuhan yang menjadi fasis, dipanggil siapa al-SWT? Mungkin kalau misalkan dulu gitu tentang ketuhanan itu turunnya di Indonesia ya Gusti mungkin ataupun Tuhan mungkin seperti itu. Oke. Jadi Quran Anda yang menyatakan bahwa nama al-SWT itu hanya berlaku di abad ketika Al-Quran turun. Sebelumnya dia namanya bukan itu. Di nama Allah memang nama benar Bang. Membuktikan dengan sebelum Allah yang terpilih, sebelum nama Allah disebutkan dan dijadikan pedoman sekarang, Allah itu memiliki banyak nama Bang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ini Bang, Al-Asma itu Bang, ya. Itu untuk nama-nama kebaikan Allah itu Bang. Kalian berdua sama aja berantem. Ya, itu Allah. Enggak. Kalian berdua aja berantem. Apa yang berantem sama Islam? Apa yang diributin? Islam enggak. Tunggu, makanya saya mau jawab silak sama mana ya. Al-Karim itu bahasa apa? Kalian sadar bahasa Arab itu iya. Bang, Al-Karim itu bahasa Arab. Kapan bahasa Arab ditemukan? Atau kapan bahasa Arab itu muncul, digunakan? Jadi terpilihnya bahasa Arab itu digunakan. Nabi Muhammad kapan bahasa Arab itu digunakan? Abad itu ya, untuk terpilih. Anda diam dulu, saya mau bicara sama Laksamana ya. Jangan nimpal-nimpalin ya, gitu loh. Oke, Laksamana, Al-Karim itu bahasa Arab. Kapan bahasa Arab itu dimunculkan atau digunakan? Laksamana bisa jawab gak? Kapan bahasa Arab digunakan? Silent. Kapan? Oke, kalau misalnya nama Allah itu baru muncul di abad ke-7, Al-Karim bla bla bla, berarti sebelumnya dia nggak eksis dalam bahasa Arab. Ya, tetapi Al-Quran kalian sudah terlanjur klaim. Gitu. Kalau kalian beropini tanpa dalil Al-Quran, itu kalian namanya sesat. Ya. Jadi sekarang tunjukkan pada saya di Al-Quran, sebelum Allah SWT mengganti namanya menjadi Arab menjadi Allah SWT, siapa namanya? Di Al-Quran, silahkan. Di Al-Quran jelas, dia tidak menggunakan nama lain, Allah yang dipakai Bang. Nama Allah itu baru ditemukan abad pertama, dan digunakan Muhammad dicontek dari pagan Arab dan Kristen Arab, itu di abad ke-7. Oke. Secara sejarah membuktikan, etimologi Allah itu dari persalapan bahasa Ibrani, El-Ilah. Karena bahasa Arab itu muncul kemudian setelah bahasa Ibrani atau bahasa Semistik. Oke. Nah, sebelum bahasa Arab itu digunakan atau ada, siapa nama Allah SWT dalam Al-Quran ya? Untuk jangan kalian pinjam Alkitab ya, ataupun sejarah atau untuk umat mana dulu? Ayat kan beda untuk seluruh umat di dunia. Nah, kalau pada saat wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara mereka, dia menetapkan bahwasanya Allah. Sebelum Muhammad namanya siapa? Sebelum Muhammad namanya siapa? Untuk umat-umat terdahulu. Zaman Ibrahim namanya siapa? Iya, untuk umat-umat terdahulu mungkin ada sebutan-sebutan untuk Tuhan. Oh iya, di mana? Ayat Al-Qur'annya di mana itu? Tidak. Ayat Al-Qur'annya di mana? Al-Qur'an tidak. Pada Al-Qur'an itu ada. Artinya Anda melebihi Al-Qur'an ya? Artinya Anda melebihi Al-Qur'an. Loh, kenapa Al-Qur'an itu kan final sudah? Udah final ya, berarti kan informasi sebelum nama al-SWT itu digunakan oleh Muhammad, Adam sampai dengan Isa menyebut Maha Kuasa itu siapa? Dalam Al-Quran ya? Untuk umat-umat terdahulu, silakan mereka ingin menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan apa? Lah, dalam Al-Quran disebut al-SWT. Nah, itulah lucunya Al-Quran ya.
Iya, gimana? Untuk umat lainnya yang diturunkan dengan nabi-nabi mereka, dengan Anda ngawur. apa? Dengan Coba yang nggak ngawur, itu beda-beda memang. Isa memanggil Allah atau Isa memanggilkan penguasa itu siapa? Sorry, Isa mengambil Isa Al-Masih ataupun Adam dari Adam sampai dengan Isa Al-Masih memanggil sang penguasa di Al-Quran Anda dengan sebutan apa? Ayo jujur. Tuh kan nggak bisa jujur kan? Apanya nggak bisa jujur sih bang? Mau kejujuran apa? Ini udah kita yakini, udah kita imani, mau jujur apa? Kita udah nggak versi mencari Tuhan bang. Kita versi cari umat Islam. Ayo jawab. Beribadah sebaik-baik mungkin ya. Kita udah nggak mikirin Tuhan itu namanya siapa kita bang. Pengabdian kita yang kita lakukan sekarang untuk umat Islam bang. Al-Sahya, Ya, Bu. dari tadi Biasa, kamu nyerocos. Al-Sahya, dengar dulu Iya, Bu. Al-Sahya. Dari tadi kamu nyerocos saja. Banyak Itu kan saya sekali yang asumsi kamu. nyerocos. Tapi satu pun data nggak bisa kamu tunjukin. Kamu bisa nggak nunjukin Kita, data Bu, dengan kita bukan asumsi kita kamu? bukan umat Bisa data, nggak Bu. kamu Kita nunjukin bukan umat data? data. Kalau nggak bisa Nggak, kamu kita nunjukin bukan data. umat Banyak data. orang di bawah ini. Kamu turun aja. Kalau umat data itu buatan manusia bu. Dari mana kau bisa tahu? Nah, Kalau nggak Ibu ada bisa tahu, datanya, Bang. kau Ibu ngarang cuma berarti. tanya. Ibu dikasih langsung Udah, data dari Tuhan. kau nggak bisa. Kau mau cerita asumsi suka-suka kau. Lebih hebat kau dari Enggak, Allah. saya mau Udah, Ibu. kau. Tuhan langsung data dari Ibu, Tuhan Ibu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut, tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur, jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data. Bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor. Itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.